Selamat pagi semuanya. Shalom. 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 Apa kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik karena kasih anugerah Tuhan terus melingkupi kita dan kita boleh terus ada karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita mau memulai ibadah kita yang diambil dalam Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Matius 28 ayat 4 sampai 7, P oleh pria, W oleh wanita. Mulai. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan, untuk menyambut kuasa Tuhan. Urapan yang ada di tempat ini, karena Tuhan udah lebih dulu ada di tempat ini sebelum kita ada di sini. Mari datang, siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan karena kita udah diberkati, karena memang Tuhan udah selalu memberkati kita walaupun kita nggak minta. Glory bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang bertata. Glory bagi namamu, di
kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta atas ibadah ini ya Tuhan. Dan kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Karena ada kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Beracaralah Tuhan. Ini ibadah-Mu Tuhan, dan kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus yang sama-sama percaya. Katakan, beri sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya selalu kekal bagi kita untuk sekarang dan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Yesus baik, Kau yang terbaik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Yesus terbaik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Haleluya Yesus, Engkau Allah kami yang terbaik Yesus.
Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang bisa membangkitkan semangat yang patah. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda GPIA saat datang menyembah. Mungkinkan telah nyata, mungkinkan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah GPIA, kuasanya atas kita berbangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus
dahsyat? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Yes, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita layak dan kita wajib bersyukur. Karena doa kita udah dijawab, bukan karena dalam kita kondisinya baik-baik aja. Semua itu ada karena kasih Tuhan. Sebentar lagi 2023. Hari-hari ini kita sering dengar berita 2023 kiamat, 2023 berat. Tapi ingat, waktu COVID kemarin, saat lockdown, usaha nggak bisa berjalan, kerja nggak bisa, gaji dipotong, kita masih tetap ada sampai hari ini, amin. Karena apa? Itu bukti kebesaran Tuhan atas kasih-Nya atas hidup kita, amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Yesus. Maka itu jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita punya waktu buat mikirin berita-berita yang bilang, aduh 2023 menakutkan. Lebih baik kita pikirin Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang benar, pikirkanlah itu. Ngapain kita pikirin tahun depan? Karena kita punya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Bukan kita yang berkuasa, bukan kendali kita, tapi kendali Tuhan yang pegang hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sebagai ucapan syukur, pernyataan iman kita kepada Tuhan. Glory bagimu Yesus, Allahku yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan
firman saja yang menyatakan hidupku. Haleluya ya Bapa. Yes Tuhan. Hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan. Yes. Yes Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Mari jemaat kembali nyanyikan ini lagi dengan segenap hatimu. Ya Yesus, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jangan layak terima pujian kami Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai Engkau yang bersama kami. Engkau yang menggenggam hidup kami. Engkau yang menggendong kami ya Bapa. Saraku hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Dirimu Kau bersamaku Tuhan. Kau di dalamku. Di dalamku. Jadi puji Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami bukti kebesaran-Mu. Kami bukti nyata mujizat-Mu. Dulu sekarang selamanya Kau Allahku yang besar. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau beri kami kesehatan, kekuatan Yes. selalu ya Tuhan. Tuhan Kau berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Ya. Engkau urapi Ibu Yeni yang akan berbicara. Yes. Pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Yes. Biar Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar firman disampaikan oleh Ibu Yeni Abednego. Saya persilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih pagi ini kita boleh ada di rumah Tuhan semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, Bapak Gembala hari ini tidak ada bersama dengan kita karena beliau sedang liburan bersama keluarga. Kita mau dukung dalam doa supaya beliau bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada mereka sekeluarga. Kita bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus berikan saya kesempatan bisa memberitakan firman Tuhan, belajar sama-sama, sharing bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga bersyukur dipercayakan
sama Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini. Kita bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Kita akan baca bersama-sama. Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22, demikian firman Tuhan. Dengan perikop hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih mungkin sudah berkali-kali membaca firman ini, ya, hal mengikut Yesus. Di dalam Lukas 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Kalau tahu caranya begini mengikut Yesus, rasanya berat ya, harus pikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari. Rasanya berat untuk ikut Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini yang bicara dalam ayat 18 sampai dengan 19, di sana adalah ahli Taurat. Kita tahu seorang ahli Taurat itu sungguh luar biasa, kitab Taurat di kepalanya. Bahkan dalam keturunan Israel, kitab Taurat harus dihafal, harus dipraktikkan, titik komahnya harus jelas. Ya. Seorang ahli Taurat itu luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Jujur saya katakan, saya sangat lemah untuk menghafal. Ya. Tapi ahli Taurat ini hafal sampai ke titik koma hukum Taurat itu. Ya. Saya lemah Bapak Ibu Saudara terkasih untuk menghafal. Ya. Saya lemah banget. Dari dulu saya suruh menghafal. Perang di Ponorogo tahun berapa? Saya kagak tahu. Ya. Paling lemot kalau untuk menghafal. Ya. Nah, tapi ahli Taurat ini orang yang hebat. Orang yang apa luar biasa kitab Taurat. Bahkan Yesus katakan dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghilangkan kitab Taurat, tapi menyempurnakan kitab Taurat. Ya. Kalau di dalam kitab Taurat dikatakan jangan membunuh. Yesus datang ke dalam dunia boro-boro membunuh, baru niat aja membunuh, Tuhan tahu hati kita. Itu sudah dosa. Dan dalam kitab Taurat, 1 sampai sekian bisa kita lakukan, ada satu pasal yang kita tidak lakukan, maka 1 sampai sekian yang kita lakukan itu semuanya 0 adanya. Ya. Jadi harus semua kita lakukan. Kenapa ahli Taurat ini yang begitu pintar, yang begitu hebat, dia katakan di dalam ayat yang ke-9, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
Waktu ahli Taurat ini bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan aku mau ikut kamu kemana saja engkau pergi. Kenapa ahli Taurat ini bisa mau mengikut Yesus? Karena di ayat sebelumnya, ya, di ayat 8, ayat 1, di situ dikatakan bahwa Yesus sudah menyembuhkan orang sakit kusta. Terus ayat 5 seterusnya, Yesus menyembuhkan seorang perwira, hambanya seorang perwira. Terus ayat 14, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Jadi seorang ahli Taurat ini, kenapa dia mau ikut Yesus? Karena Yesus sudah melakukan beberapa mujizat yang orang lain tidak bisa lakukan. Yesus bisa sembuhkan mereka yang sakit. Yesus bisa memberikan kelepasan buat orang yang kerasukan setan. Yesus bisa menyembuhkan orang yang bisu, orang yang buta, orang yang timpang. Jadi ahli Taurat ini mau ikut Yesus. Bahkan Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat, engkau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena ahli Taurat ini sudah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia mau ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tidak tahu apa yang mendorong Bapak Ibu Saudara terkasih untuk ikut Tuhan Yesus. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara terkasih, biar kita nangis keluar darah sekalipun, tidak akan bisa kita ada di tempat ini. Amin. Semua karena Tuhan yang berikan Roh Kudus kepada kita, di hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebiasaan, bukan karena kalau gua gagah datang dibesuk, kalau gua nggak datang gua ditelepon. Bukan seperti itu. Tapi ada Roh Kudus di dalam hati kita yang memampukan kita untuk datang, duduk, diam di tempat. Amin. Semua karena Roh Kudus yang ada di hati kita. Dan Tuhan tahu motivasi apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Waktu ahli Taurat itu datang bilang sama Yesus, Yesus enggak langsung bilang, ya udah sini ikut aku, sini ikut. Enggak. Apa yang Yesus jawab di ayat 20? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita ya, kalau udah berdoa untuk seseorang, terus orang itu datang ke rumah Tuhan, rasanya girang banget doa kita dijawab ya. Seneng banget. Ya, suami saya adalah seorang yang pendoa syafaat. Karena kalau dia berdoa, ya, satu-satu disebutin. Jujur saya katakan, waktu dia sebutin semua jemaat ya, saya ngantuk. Lama banget sih doanya. Dia sebutin, dia pendoa syafaat. Padahal dulu Bapak Ibu Saudara terkasih, yang ke gereja gak titip salam ya sama Tuhan Yesus, hari ini Abed absen. Tapi sekarang dia bisa mendoa syafaat. Satu-satu disebutin namanya yang dia ingat. Ya. Dan saat orang itu yang udah lama gak ke gereja, dia bersyukur banget. Langsung saya bisa, puji Tuhan, yang disebutin si Abed dateng gitu. Saya seneng banget, dia girang banget ya. Nah, waktu Tuhan Yesus, ahli Taurat ini mau ikut Tuhan Yesus enggak girang loh, enggak kayak kita ya. Kita mah doa dijawab, dengar girang banget. Tuhan Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang,
anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini setelah Yesus melayani, Yesus jawab seperti itu. Rupanya Yesus tahu motivasi dari seorang ahli Taurat untuk ikut Yesus itu. Karena Tuhan Yesus melihat hati. Ya. Waktu Tuhan mau mengambil Daud menjadi raja orang Israel, ya, ada kakaknya si Eliab yang tinggi besar, lalu kakaknya yang nomor 2, yang ketiga, semua maju sama Nabi Samuel. Mau diberkati yang ini kali, yang ini kali. Tidak. Tapi Tuhan pilih apa? Daud yang kecil, kemerah-merahan, yang masih muda. Karena apa? Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat. Yesus tidak begitu mudah menjawab seorang ahli Taurat untuk datang kepadanya. Padahal dia hebat, hafal luar kepala kitab Taurat, apalagi kita. Ya, kita di sini boro-boro hafal, baca Alkitab aja seminggu sekali. Apalagi sekarang Alkitab udah gak pernah dibuka. Yang dibuka HP suci. Benar? Alkitab gak pernah dibuka lagi sekarang. HP suci yang dibuka. Itu pun kalau ada kiriman ayat. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Seorang ahli Taurat yang hebat, yang hafal kitab Taurat aja, Yesus gak langsung jawab, iya sini lu ikut gua. Enggak. Karena Tuhan lihat hati kita. Ya. Dari Yesus lahir ke bumi ini, sebentar lagi kan Desember nih. Ya. Gereja-gereja lagi mempersiapkan untuk Natal. Banyak pembentukan panitia. Terus ibu-ibu rumah tangga, wah mau Natalan, anak gue ntar mau beli baju kalau Natalan deket-deket harganya udah melangit. Jauh-jauh hari udah persiapin, tuh Mangga 2 udah rame tuh katanya. Ya, jauh-jauh hari tuh udah disiapin tuh. Oh Natal di mall udah berdiri, lagu-lagu Natal udah berkumandang. Karena mau Natal. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, mamahnya mau melahirkan dia, itu gak ada tempat penginapan untuk dia. Ya, sampai dia lahir di kandang yang hina di sebuah palungan, gak ada tempat buat dia. Pada waktu Tuhan Yesus pergi sama murid-muridnya, jadi nelayan di kapal, di mana Tuhan Yesus tidur? Di buritan, di belakang. Enggak ada tempat buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, benar apa yang Tuhan Yesus katakan. Serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi Tuhan tidak bisa menempatkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tahu siapa kita. Ya. Di dalam 1 Korintus 3 katakan, tidak tahukah kamu bait Allah? Katanya kita bait Allah. Tapi pada waktu Yesus mau meletakkan kepalanya, tidak ada tempat untuk dia. Kita bait Allah. Bahkan 1 Petrus 2 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat pilihan Allah. Tapi pada waktu Yesus mau meletakkan kepalanya, tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Gereja boleh dimusnahkan. Gereja boleh dibakar. Gereja boleh dihancurkan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih, bait Allah yang sesungguhnya adalah diri kita. Diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita sibuk menyambut Natal. Kita sibuk dengan segalanya. Tapi adakah tempat buat Yesus di hatimu? Karena Tuhan tidak melihat gedung. Tuhan tidak melihat rupa Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi Tuhan melihat hatimu. Dalam 2 Korintus 1. Di sana Rasul Paulus ingin pergi ke Korintus. Ya. Ayat yang ke-12 dikatakan 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Mulai dari ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikannya tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu Rasul Paulus mau pergi ke Korintus, ya, Rasul Paulus karena dia dekat dengan Tuhan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mau pergi Korintus aja, di sini dikatakan bahwa kami mendengarkan suara hati kami. Kenapa Rasul Paulus mau mendengarkan suara hatinya? Karena dia sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di hatinya tinggal Roh Kudus. Dia harus pergi kemana? Ya, sebagian besar daerah di Asia, negara di Asia itu diinjili oleh Rasul Paulus. Nah, jadi Rasul Paulus mau kemana itu diberikan hikmat. Ya, waktu dia mau ke Roma, ya, sampai dia akhirnya tertampar di Pulau Malta. Ya, di sana Roh Kudus berikan, jangan berlayar. Tapi karena orang banyak itu semua, enggak apa-apa, ini satu kesempatan untuk pergi ke Roma. Akhirnya berlayar dan akhir terdampar di Pulau Malta. Tapi ada maksud rencana Tuhan. Di sana banyak jiwa yang diselamatkan. Ya. Jadi Roh Kudus selalu memberikan kita di hati kita tempat. Sebelum kita mengakui Yesus Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyebut Dia Tuhan Allah seluas sekalian alam. Dia ada di tempat. Kitalah bait Allah, umat kepunyaannya. Ya. Tapi adakah tempat di hatinya? Adakah tempat di hati kita untuk Dia? Bapak Ibu Saudara terkasih, Raja Daud dengan segala keperkasaannya, dia mau mendirikan bait Allah. Tapi Tuhan tolak. Tuhan tolak. Bukan kamu yang akan mendirikan tempatku, tapi anakmu. Ya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 7, ayat yang ke-46 sampai 49 saya akan bacakan. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentian?
Raja Daud dengan segala keperkasaannya, dengan segala kekayaannya, dia mau bangun bait Allah. Tapi Tuhan katakan, tempat apakah yang akan menjadi perhentian? Langit, bumi tidak bisa membuat Tuhan berhenti. Tapi Tuhan mau bersemayam di hati orang-orang yang mau menyediakan tempat buat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Mari kitalah bait kudus Tuhan. Umat kepunyaannya. Sudahkah kita menyediakan hati untuk menjadi tempat Tuhan berbaring, Tuhan berbicara, Tuhan hidup di hati kita. Karena manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Bukan kepandaianmu, bukan kecantikanmu, bukan kepintaranmu. Ahli Taurat pintar, tapi Tuhan tidak pilih. Tuhan lihat hati. Hati yang mau menerima dia. Hati yang tulus bersama dengan dia. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Tadi Ibu Elisa udah bilang, tahun 2023 tahun yang gelap, tahun yang penuh susah, tahun yang gini. Ada satu kata-kata yang bilang gini, dunia boleh resesi, tapi anak Tuhan resepsi. Ya, kita nggak usah takut, asalkan ada Yesus bersama dengan kita. Kitalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, bait kudusnya Allah. Kita nggak usah lihat apa yang ada di depan mata kita. Tapi mata rohani kita melihat dia yang ada bersama dengan kita. Dia ada, dia mau tinggal di dalam hati kita. Karena dia tahu, waktu dia datang kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja, yang dia cari apa? Adakah iman di muka bumi ini? Siapkan hati kita untuk dia datang. Siapkan hati kita untuk dia tinggal. Selanjutnya, kembali kepada Matius 8 ayat 21 sampai dengan 22 berkata seperti ini. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kalau kita baca secara letterlock, kok kejem banget ya Tuhan Yesus. Masa mau nguburin ayahnya gak boleh? Terus gimana caranya orang mati nguburin orang mati? Ya, kok Yesus ngajarinnya gitu ya? Kalau kita tidak mengerti, padahal ini muridnya Tuhan Yesus loh yang diajak. Muridnya Tuhan Yesus itu otomatis dia mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dia melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan. Ya, mestinya waktu Tuhan Yesus ajak dia langsung ikut. Tapi dia bilang apa? Aku mau nguburin ayahku dulu. Orang mati suruh nguburin orang mati, gimana ceritanya? Ya, kita ingat kalau Om Yosef dulu khotbah gini, kalau pas lagi penguburan orang meninggal kata dia, itu dia kan selalu di depannya orang peti mati, terus
Peti mati di belakang. Kalau misalnya orang mati mau nguburin orang mati sendiri, orang mati itu bangun, dia kan kagak tahu, katanya lari jemaatnya dulu katanya. Ya saya mah kagak tahu, dia bilang gitu kan. Ya gimana caranya orang mati bisa nguburin orang mati? Ya kabur yang hidup, ya enggak? Kalau orang mati bisa nguburin orang mati sendiri. Setelah saya renungkan, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat aktivitas kita. Tuhan tidak lihat kepandaianmu. Tuhan tidak lihat kepintaranmu. Tuhan tidak lihat kehebatanmu, kecantikanmu. Tapi Tuhan lihat hatimu. Kenapa Tuhan tantang seperti ini? Emang gak boleh nguburin orang tua sendiri? Boleh Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Saya hidup dalam keluarga yang agamanya enggak dijalankan dengan baik. Mami saya Konghucu, papi saya Islam, saya Kristen. Nah, saya cuma bilang sama, waktu mami saya meninggal, papi saya bilang begini, Yan, besok kalau lu mati, lu bilang-bilang dulu. Emangnya ini tahu orang mau mati kapan? Iya, habisnya kalau orang Cina, kalau mati ngabisin duit, beli kertas mahal-mahal, rumah-rumahan apa, habis itu dibakarin, ngabisin duit. Akhirnya saya kan Kristen, saya ketawa. Lah, ya udah ntar lihat aja gimana, aku bilang gitu kan. Akhirnya papi saya juga seperti itu. Saya bilang gini, karena dia terus terang Islamnya Islam KTP. Dia bilang gini, saya cuma bilang, Pi, ya udah Pi, kalau papi nggak mau sholat, ikut ke gereja seminggu sekali. Dia bilang gitu ya. Terus nanti kalau papi meninggal, saya bingung mau cara gimana. Saya bilang, mau dicarain Islam. Karena Nabi Muhammad bilang, dia nggak pernah ke masjid saya. Terus mau saya carain gereja. Yesus bilang, dia nggak pernah ke gereja saya. Apalagi mau dicarain Buddha. Saya bilang, Siddhartha Gautama ya bingung. Dia nggak pernah ke wihara saya. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang jawab papi saya? Lu nggak usah pusing pikirin gua ntar mau mati caranya gimana. Dia bilang, lu taruh di pinggir jalan. Masa orang kagak mau nguburin gua gara-gara mayat gua bau? Pasti dikubur sama orang. Waduh, hati saya sakit waktu dia ngomongin seperti itu. Ya, usia udah bertambah. Ya, puji Tuhan. Akhirnya dia meninggal dengan cara Islam. Karena adik saya yang paling kecil Islam. Jadi adik saya yang mengurusnya. Ya, karena KTP-nya Islam. Ya, walaupun saya sudah beritakan berapa kali mau ikut Yesus, dia dengan banyak alasan dia bilang, saya nggak bisa doanya. Tapi nggak usah takut. Saya bilang, itu seperti Yeni minta sama papi kalau berdoa. Saya udah kasih tahu seperti itu. Ya, puji Tuhan sangat keras karena sebenarnya papi saya bukan Islam, tapi kejawen. Ya. Jadi dia meninggal secara Islam. Nah, walaupun hati saya sedih, tapi Tuhan punya rencana. Nah, waktu saya renungkan ini, bagaimana orang mati bisa menguburkan orang mati? Bapak Ibu Saudara, itu bukan satu hal yang bisa. Ya. Papi saya aja bilang, taruh aja di pinggir jalan. Pasti mayat gua bau, orang pasti kuburin. Ada orang lain yang menguburkan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bukannya seperti itu, orang mati bangkit menguburkan dirinya sendiri, itu bisa jadi
sesuatu yang menggemparkan dunia, jadi viral di medsos. Nah, yang saya dapatkan di sini, karena Tuhan melihat setiap hati kita, karena Tuhan tahu kita adalah bait Allah, ya, kita tidak akan mampu untuk menjadi tempatnya Tuhan kalau bukan Tuhan yang mau tinggal di dalam hati kita. Raja Daud aja mau bangun rumah Tuhan tidak bisa. Tuhan ingin apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat 21-22 katakan, salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkan aku pergi menguburkan ayahnya. Dia sibuk kuburin ayahnya. Tuhan belakangan. Hal yang kedua, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Hal yang kedua, orang mati ngerti nggak Bapak Ibu Saudara kekasih kalau ada orang ngomong? Nggak bakalan ngerti namanya orang mati. Kalau misalnya orang mati bisa ngomong, kita yang kabur, ya enggak? Ya kan kalau mami saya dulu ada samseng, ada bandeng, ada ayam, terus saya pasang hiyo, mami makan ya mami, terus mami saya bangun dari peti, dia makan ayam, saya kabur. Ya enggak? Kabur duluan lah. Enggak bakalan namanya orang mati, biar gimana dia enggak ngerti. Nah, Tuhan Yesus ingatkan kita, kesibukan kita di dalam dunia ini, ketidakmengertian kita dengan kata-kata Tuhan Yesus. Yesus tidak lihat. Di dalam Hagai 1, saya akan bacakan. Hagai 1 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Nabi Hagai pada zaman Raja Darius mengajak untuk membangun kembali bait suci. Ayat 8 dan 10 demikian firman Tuhan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Waktu Tuhan berfirman kepada Nabi Hagai untuk membangun kembali bait Allah, Tuhan katakan seperti ini. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Karena bait Allah itu menjadi reruntuhan, kita tidak pernah bangun bait Allah di dalam hati kita. Kita ini bait Allah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bangun bait Allah. Bukan bangun dalam bentuk gedung, bukan bangun dalam bentuk kemewahan. Tapi Allah mau tinggal di dalam setiap hati kita. Ya. Di sini dikatakan, kamu mengharapkan banyak, kita kerja keras, tetapi tetap jadi reruntuhan. Ya, kemarin Om Yusuf Rusli bilang berapa petu? Pergi pagi-pagi penghasilan, pulang petang penghasilan pas-pasan. Ya. Karena apa? Bait Allah itu tetap menjadi reruntuhan. Di sana dikatakan, kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya dikit. Kamu
itu aja. Ya. Kita nggak bisa bangun bait Allah dalam hidup kita. Nggak bisa. Karena apa? Kita lebih sibuk dengan urusan dunia. Sibuk ngurusin mayat, sibuk ngurusin ini, sibuk ngurusin itu. Tapi bait Allah di dalam hati kita tetap menjadi reruntuhan. Menjadi reruntuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadamu dan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Bangun mezbah doa. Naik ke gunung Tuhan. Biarkan rumah Tuhan hidup dalam hatimu. Biarkan Tuhan bersemayam di dalam hatimu. Ingat Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tidak melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat. Yuk kita naik ke gunungnya Tuhan. Naik, berdoa, bangun mezbah doa. Rohanimu boleh naik terus ke gunung Tuhan. Waktu kamu naik ke atas gunung, firman Tuhan katakan apa? Bawalah kayu. Bawa salib Tuhan. Bawa salibnya ke gunung itu. Saat saya sedih, saya sangat sulit untuk berdoa. Saat hati saya susah, saya sangat sulit untuk menyembah. Tapi saya tetap mau naik ke gunung Tuhan. Saya bawa apa? Bawa salib itu. Penderitaan saya tidak seberat apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya. Penderitaan saya tidak semerah darah yang Tuhan cucurkan buat saya. Penderitaan saya yang saya alami saat ini tidak seberat apa yang Tuhan lakukan buat saya. Saat itu saya bawa salib itu di kaki Tuhan. Saya tetap mau naik. Tuhan, ini. Saya datang ke gunungnya Tuhan. Saya mau menyiapkan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saya mau menyiapkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kadang tidak bisa terukir dengan kata-kata, hanya air mata yang menangis. Tapi Tuhan tahu, sebelum kita ucapkan, Tuhan tahu isi hatimu. Karena Tuhan melihat hatimu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu boleh sibuk dengan segala aktivitasmu. Tapi hati kita tetap fokus pada Tuhan. Bapak Ibu boleh bekerja dari pagi sampai petang. Biarkan hatimu tetap melekat sama Tuhan. Bapak Ibu boleh mengurus anak cucu. Tapi hatimu tetap mengajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu boleh sibuk dengan segala aktivitasmu. Utamakan Tuhan di atas segala. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata. Ya, saya kadang suka kalau dulu ya waktu belum pandemi kan suka nengokin tuh sama Cici Kusna tuh. Dia rajin besuk orang. Terus ada yang bilang, iya Yen,
Gue gak mau ke gereja situ lagi, gue sebel sama dia. Udah Ci, jangan yang dilihat, dan lihat orangnya, kita lihat Tuhan. Gimana gak ngelihat orangnya, orang mata gue ngeliat dia aja enek. Ya juga ya dalam hati saya ya, apa yang dilihat mata, ya sebel juga sih dalam hati gitu ya. Tapi saya di sini belajar. Kita manusia nggak sempurna. Ya. Ada banyak kekurangan dan kelemahan. Benar apa yang Tuhan bilang? Tuhan melihat hati, bukan yang dilihat mata. Terus caranya gimana ya? Supaya bisa nerima orang itu. Akhirnya ya saya dapat dari pengalaman saya pribadi. Karena lu mau pindah ke gereja manapun, ya, lu mau pindah ke luar negeri sekalipun, akan ada sosok orang yang seperti itu. Jangan mengharap orang lain berubah, tapi berubahlah dirimu sendiri. Kalau kita mengharap orang lain berubah, dia nggak bakalan berubah. Cuman Yesus yang sanggup merubah sikap seseorang. Jadi kita yang harus berubah. Kita yang harus berubah. Karena Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita. Di situ saya mengerti. Ya betul Tuhan. Kalau nggak ada dia di gereja ini, nggak ada Yeni yang seperti ini. Ya kan? Tapi karena ada dia di gereja ini, Yeni jadi bisa lihat. Tuhan, aku nggak mau lihat dia walaupun kelihatan sama mata. Tapi saya mau lihat Engkau Tuhan. Biarkan dia yang menjadi asahanku. Amsal katakan, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Ya, nggak mungkin kan kita ditajemin sama besi. Ada manusia yang menajamkan kita. Ada orang yang bawel yang minta ampun. Kita harus belajar jadi seorang pendengar. Kalau nggak ada orang yang bawel, kita bisa gak jadi pendengar? Gak bisa. Ada orang yang galaknya minta ampun. Bisa gak kita jadi orang sabar ngadepin orang yang galak? Karena ada dia, jadi kita bisa sabar. Bisa nerima. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kalau kita lihat manusia, semua manusia mengecewakan. Amin. Mengecewakan. Tapi kalau kita lihat Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu, utamakan Tuhan di atas segalanya. Aktivitas kita, kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, fokus pada Tuhan. Hati yang melekat sama Tuhan. Mari, Natal sebentar lagi. Jangan persiapkan baju baru. Jangan persiapkan semua pernak-pernik yang baru. Siapkan hati kita. Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dalam dunia, mau cari tempat untuk menaruh bayi mungil ini, tidak ada tempat. Saat ini Tuhan, aku mau siapkan tempat hatiku selebar mungkin untuk Engkau tinggal bersama dengan aku. Aku mau mengutamakan Engkau di atas segalanya. Kalau Engkau tidak bisa menyediakan tempat untuk kepala, aku tahu aku tidak layak untuk jadi tumpuhan kakimu. Langit bumi tidak layak untuk menjadi rumahmu. Tapi Kau pilih aku di antara segala bangsa menjadi umat kepunyaanmu. Imamat Rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Kau jadikan aku bait kudusmu Tuhan. Ini aku. Aku mau siapkan hatiku untuk. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih.
Natal yang sebentar lagi kita rayakan, jadikan Natal tempat untuk Tuhan Yesus. Hati-hati yang kotor, Tuhan kikis, mungkin sakit. Hati-hati yang bergerak, waktu Tuhan bersihkan, mungkin kita akan menjerit, Tuhan saya tidak kuat. Tapi saat ini Tuhan ingin hatimu diberikan kepada Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Hati yang tempat Allah bersemayam. Hati yang mau mengasihi Tuhan. Hati yang hanya fokus kepada Tuhan. Minta Allah Roh Kudus untuk memurnikannya. Saya akan nyanyikan pujian. Allah Roh Kudus, penuhiku. Roh Kudus, penuhi kami. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi namamu. Kami bersyukur Bapa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lahir untuk kami, Kau diam dalam kami, tinggal dalam hati ini. Terima kasih Bapa, buat kasih karunia-Mu. Kau layakkan kami untuk jadi tempat-Mu. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Glory bagimu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang berkata. Terima kasih Yesus. Ya Rabbi, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mengerti setiap lubuk hati kami. Tinggallah dalamku Bapa, tinggallah di dalamku, aku di dalammu, maka aku akan berbuah banyak. Bapa Tuhan Allah yang memberkati hidupku. Terima kasih Allahku, ya Rabbi kata ya. Ya Allahku yang hidup, Allah yang perkasa, terima kasih Bapa. Terpuji namamu Yesus Allahku, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bapa, Kau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati, tinggal dalam kami Bapa. Kami persiapkan, bongkar setiap hati, hati yang mengeras, hati yang tidak mau, hati yang enggan. Jamah Tuhan, lembutkan pagi ini, biarkan mereka boleh menyediakan tempat-Mu untukmu Bapa, menyediakan Kau tinggal dalam setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau ada dalam setiap lubuk hati kami. Kau hadir dan berdaulat atas hidup kami. Mari Allah Roh Kudus, terus pegang kendali. Pegang tangan kami. Tuntun langkah kami Bapa, untuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara.
teruslah Engkau berbicara dalam setiap hati kami. Hati-hati yang menjadi tempat kudus-Mu. Hati-hati yang mengutamakan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Abba. Terima kasih. Kami bersyukur pakai setiap umat-Mu di GPI Gloria. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada pimpinan. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Ibu Yeni. Ya Tuhan kasih hikmat lebih lagi semakin hari. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Persembahan akan dibawakan oleh Bapak Ebin, Ibu Maria, Ibu Indah, dan Bapak Akim. Kita naikkan yang Dia berikan. Tuhan berkati setiap kita semakin berlimpah. Saya bacakan jadwal ibadah untuk minggu depan 20 November 2022. Koordinator oleh Bapak Yohanes B, singer Ibu Iriana dan Bapak Randi, doa firman oleh Bapak Abednego, persembahan Ibu Ali, Ibu Heni Ningsi, Ibu Lipauan, Ibu Moicun, multimedia Saudara Christian, Soundman Saudara Richard, Aser, Ibu Carolina Komala. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yeni Abednego. Di Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, terus kita mau dukung di dalam doa buat bangsa dan negara kita Indonesia, untuk di Pulau Supon, ya. Terus kesembuhan Saudari Ineke, ya, terus dukung di dalam doa buat Ibu Meli Sandi, ya. Tetap kita dukung dalam doa juga
buat bangsa dan negara kita. Juga kita mau dukung dalam doa buat Bapak Gembala dan keluarga yang sedang liburan, biar Tuhan boleh memberkati mereka sekeluarga menikmati berkat Tuhan. Enggak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih buat pimpinanmu, penyertaanmu di dalam ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang melawat setiap umat-Mu pagi ini tanpa terkecuali. Kau Allah yang menyertai setiap kegiatan aktivitas kami Bapa. Apapun yang kami perbuat Tuhan, sekarang Kau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami tahu hanya Engkau Allah yang mampu melawat Indonesia. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Kau mampukan kami menjadi terang-Mu di dalam kegelapan ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang beracara di Indonesia. Mari Allah Roh Kudus, berikan hati yang takut akan Tuhan buat para pemimpin kami. Mulai dari yang tertinggi, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, beserta jajaran para menteri dan pejabat terkait, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka mempunyai hikmat yang daripada-Mu, supaya memutuskan segala sesuatu untuk kepentingan banyak orang, bukan kepentingan golongan atau sekelompok kecil. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memilih mereka, Kau Allah yang memakai mereka, sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat gembala kami, Bapak Weli, beserta Ibu Carolina, beserta Trisha Tuhan. Saat ini mereka sedang liburan. Tuhan berkati mereka, kesehatan, kekuatan untuk menikmati berkat yang Kau berikan atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga mau memberkati kami semua di tempat ini. Mulai dari yang sekolah, kuliah, bekerja, berdagang, walaupun kami hanya ibu rumah tangga. Tuhan, kami percaya jika Engkau beserta kami, siapa lawan kami? Kau Allah yang memberkati kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan berhasil, beruntung sebab Kau Allah yang menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon belas kasih-Mu Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang sakit, buat Ibu Losupon, Ibu Melisandi, terus kesempurnaan Saudari Ineke Tuhan. Tuhan, jamah semua Tuhan tanpa terkecuali. Kami percaya di dalam nama Yesus mereka sembuh sempurna. Sebab Tuhan Allah penolong kami adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kesembuhan yang daripada-Mu kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Sekarang kami mau siapkan hati kami Abah, untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Dengan kasih sayang-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kami dari pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang bersama kami. Terima kasih Bapa. Haleluya.